teman-teman. Baik, hari ini sudah ada, kalau di grup P3K itu ada 3 orang yang ujian hari ini. Dan FR-nya dari yang pertama itu full penalaran ya. Ada etik 1, kemudian ada Apgar 1, ada keperawatan keluarga dan ada keperawatan komunitas. Itu full penalaran. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, yang 2 dan 3-nya lagi itu banyak teori. Jadi kemudian ada yang bingung, waduh ini banyak penalaran atau banyak teori ya. Ya mungkin juga kan semua orang itu dapat soal yang sama. Jadi soal itu banknya banyak. Jadi yang harus kita siapkan adalah belajar semua materi agar persiapan lebih baik ya. Baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang EWS, kemudian MTBS, kemudian tentang teori keperawatan ya, teori keperawatan menurut beberapa ahli keperawatan. Ya. Kita akan belajar EWS dulu. EWS atau sistem deteksi yang digunakan untuk melihat perubahan kondisi pasien yang memburuk. EWS telah terbukti menjadi sistem yang sangat efektif untuk mendeteksi pasien yang berisiko memburuk dan dalam kondisi klinis hingga kematian. Saya mute all dulu ya. Oke, sebenarnya ada yang belum install mute. Oke, EWS itu singkatan dari apa teman-teman? Ada EWS. EWS itu early warning system atau skor kira-kira. Early warning system ya. Early warning system. Ya. Sistem. Kemudian kalau skor itu yang ini new EWS. Tapi ya scoring juga nggak salah juga sih. Hanya new EWS baru ya, National Early Warning Score. Di sini ada yang kerja di rumah sakit. EWS itu kan kita juga kalau mengisi EWS harus ada patokannya ya. Jadi EWS itu ada new EWS ini untuk nasional, untuk dewasa. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ada PEWS ya, atau pediatric early warning score. Kemudian ada satu lagi yaitu MEO ya. Kalau di Treo sepertinya ada kesalahan penulisan ya teman-teman ya. Yang benar adalah modified ya, early O-nya obstetria. Warning score. Oke. Masih ada Theo. Nanti teman-teman yang P3K nanti paling kemampuan teknisnya ya, bisa belajar nanti Theo-nya di kemampuan teknis. Nah ini buat ibu hamil ya. Kalau EWS itu sistemnya ya, early warning system. Kalau new EWS itu terdiri dari new EWS, PWS dan MEOS ya, MEOWS ya terdiri. Ini sistem skor, ini skor. Oke. Tapi sama saja ya, saya biar gampang ya. EWS juga bagian dari new EWS. EWS dan new EWS itu sama. Ya, tujuan dari EWS itu adalah memberikan penilaian terhadap pasien dengan kondisi akut.
Kemudian melakukan deteksi dini terhadap penurunan kondisi klinis pasien, dan yang ketiga memulai respon klinik tepat waktu, yaitu adalah tujuan dari EWS. Manfaat EWS yaitu untuk mendeteksi dini penyakit akut sebagai sistem penilaian standar. Yang ketiga mendukung standarisasi pelatihan. Kalau EWS itu baru ada di Indonesia itu tahun berapa teman-teman? Tahun 2014 ya. 2014 kalau tidak salah, itu di RSCM. Karena ini mau GCA ya. GCA itu adalah Joint Committee International. Jadi ada akreditasi rumah sakit namanya GCA. Nah, GCA itu mewajibkan rumah sakit itu punya EWS atau Early Warning System. Selain GCA ada lagi CARS ya. Komite Akreditasi Rumah Sakit. CARS itu dari Indonesia. Kalau GCA itu dari luar negeri. Ya ini kalau yang kerja di rumah sakit sudah jadi makanan sehari-hari ya, setiap 3 tahun. Biasanya ada yang ini kalau misalnya sudah lolos GCA atau lolos CARS. Nah, ini dia untuk parameter fisiologis nasional early warning score. Ada 2 versi ya. Ada yang di sininya itu yang membedakan itu, yang ada yang di tekanan darahnya sistolik itu di sininya tuh gak ada, di sininya tuh gak ada. Jadi langsung ke 100 sampai 210 ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi saya mengambilnya yang ini ya, yang ada 180 sampai 200 dan 201 sampai 219. Jadi ada 7 parameter untuk fisiologis. Nah ini juga saya juga agak bingung ya kalau untuk tips menghafal dari EWS ini ya. Karena juga saya juga mengalami kesulitan untuk menghafal EWS ini. Kalau perbedaan sama Apgar, kalau Apgar itu kan kalau nilai gampang banget ya. Kalau misalnya normal itu 2 gitu kan, kemudian abnormal itu 1 dan tidak ada itu 0. Oh ya, tadi juga teman yang ujian yang katanya penalaran dia juga dapat Apgar juga, jadi ada Apgar. Nah ini kalau yang ini berarti kalau normal itu nilainya 0, jadi kebalikan dari Apgar. Kalau Apgar itu kalau normal itu nilainya 2, tapi kalau di sini kalau normal itu nilainya itu adalah 0. Nah pernapasan ada beberapa kriteria ya, ada rendah dan ada tinggi. Nah ini kurang dari 8, 3, kemudian ada 1 itu 9 sampai 11, 12 sampai 20 itu 0, kemudian 21 sampai 24 dan lebih dari 25. Karena di rumah sakit juga kita lihatin ya, lihat panduan. Kemudian ada saturasi oksigen. Kalau saturasi oksigen itu tidak ada yang lebih besar ya. Jadi ya di bawah dari 100, ada kurang dari sama dengan 91, 92, 93, 94 sampai 95. Kemudian ini lebih dari 96, dari 96 sampai 100. Tidak ada yang di sini, tidak ada ya. Tidak ada yang lebih dari 100 tentunya. Kemudian ada alat bantu napas ya. Alat bantu napas itu ada yang ya atau yang tidak, antara ya dan tidak. Kemudian ada suhu itu kurang dari atau sama dengan 35 itu 3, 35,1 sampai 36 itu 1, dan 36 sampai 38 itu adalah 0. Nah ini ada 38 sampai 39 itu adalah 1 lagi. Kemudian lebih dari 39,1 itu nilainya 2 di sini. Kemudian ini untuk sistolik ya, tekanan sistolik. Ukur hipertensi ada kurang dari 85, kemudian 86 sampai 95, 96 sampai 99, ini 100 sampai 179. Kemudian ada yang 180 sampai 200 dan ada 201 sampai 219. Dan ini lebih dari 220. Kalau bisa print kemudian tempel, yang gampang kita lihat mungkin di kaca kali ya. Di kaca kita kan sering ngaca tiap hari. Kemudian kalau nadi ada kurang dari sama dengan 40, nilainya 3. Kemudian ada 41 sampai 50, nilainya 1. Dan ada 51 sampai 90 itu nilainya 0. Kemudian lebih 91 sampai 130 itu nilainya 1. Kemudian 111 sampai 130 nilainya 2. Dan lebih dari 131 itu nilainya 3.
Dan yang terakhir adalah tingkat kesadaran. Ada sadar penuh, kemudian dan ada penurunan fungsi verbal, pain dan unrespond, atau kalau disingkat itu ini gini ya, verbal, pain dan unrespond. Oke. Nah, keterangannya kalau 0 sampai 1 itu normal, 2 sampai 3 itu rendah ini atau kuning ya, logonya kuning. Kemudian ini orange. Dan ini tinggi merah. Tapi juga ada yang sumber yang mengatakan kalau 1 sampai 4 itu adalah rendah. Kan? Kemudian 2 sampai 3 itu adalah 5 sampai 6 itu adalah oranye atau sedang. Kemudian lebih dari 7 itu adalah tinggi. Ya, ini emang sangat susah untuk dihafal. Kenapa? Karena harus kita pakai setiap hari baru bisa hafal. Jadi setiap hari kita menggunakan ini baru bisa hafal. Dan ada berbagai macam sumber lagi. Coba teman-teman misalnya cari di beberapa internet, akan berubah lagi. Baik, tapi gak apa-apa ya, kita belajar. Sementara banyak juga yang harus kita pelajari selain EWS ini. Ya, yang pasti kita hafal yang ininya saja. Nah, ada risiko rendah. Risiko rendahnya itu adalah asesmen segera oleh perawat senior ya, direspon segera maksimal 5 menit, ekshalasi perawatan dan frekuensi monitoring per 4 sampai 6 jam ya. Jika diperlukan asesmen oleh dokter jaga, tapi enggak ya ini ya, monitoring evaluasi saja. Kemudian skor 5 sampai 6 atau orange ya, resiko sedang ya. Panggil bantuan segera teman-teman. Bisa oleh dokter jaga, tapi oleh primary nursing juga bisa. Konsultasi ke DPJP spesialis terkait. Ekshalasi perawatan dan monitoring minimum tiap 1 jam. Kemudian nah ini kalau respon 7 ya teman-teman. Respon 7 itu panggil bantuan perawat senior, dokter jaga, lakukan resusitasi, monitoring secara kontinu. Bisa jadi aktifkan kode dulu ya teman-teman. Kegawatan medis ya, ini tergantung ininya 666 ya kodenya. Respon tim medis, emergency response segera maksimal 10 menit dan konsultasikan ke DPJP. Kalau 7 mah di mana-mana juga ini ya, itu warnanya itu merah. Ya, cap-cip-cip, semoga beruntung untuk soal EWS ya. Tapi mudah-mudahan ada gambaran ya. Oke, kita belajar yang gampang-gampang saja. Oke, kepanjangan dari EWS adalah kira-kira apa teman-teman? Tadi ya, Early Warning System. Early Warning System. Nanti saya punya PowerPoint-nya ya, bekas saya pelatihan BTCLS. Kalau mau nanti saya kirim ke grup ya. Tujuan dari EWS kira-kira yang mana? A. Melakukan deteksi dini terhadap penurunan kondisi klinis pasien. B. Melakukan deteksi dini kecemasan pasien. D. Deteksi dini rasa nyeri. D. Respon pasien dalam tindakan atau deteksi kelemahan pasien. Ya, jawabannya adalah yang A. Ya, melakukan deteksi dini terhadap penurunan kondisi pasien. Oke, nah ini agak lumayan sulit ya, karena kita harus ada gambaran tentang format yang tadi. Silakan teman-teman kerjakan. Ntar saya coba kirim ke Rapid. Tuan A, post operasi hernia. Perawat menemukan tanda-tanda vital
dengan hasil tekanan darah 120/80. Oke, ini sistoliknya yang dilihat ya. Sistolik itu 0 itu nilainya itu 100 sampai 179 ya. Berarti ini adalah 0. Kemudian suhunya 38 derajat Celcius. 38 derajat Celcius juga masih 0 ya teman-teman. Karena nilai ininya itu adalah 36 sampai dengan 38. Oke. Kemudian kalau respirasi rate-nya itu 21. Ini skornya berapa teman-teman? 21. Oke, makasih Kariska. Skornya itu 2 ya, 2. Oke. Nadinya 120. Nadinya 120 itu 2 juga ya. Jadi tingkat kesadaran pasiennya kompos mentis dan saturasinya itu 99%. Maka skor EWS-nya adalah, ya jawabannya adalah yang D. Oh ya maaf, nadi 1 ya benar, nadi 1. Nadinya 1. 1 itu adalah 91 sampai 130 ya. Maaf, nadinya itu 1. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Sorry, koreksi ya. Oke. Bentar. Nadinya saya salah ketik. Bentar. Nadinya 2. Saya edit dulu. Nadinya 2, teman-teman. Bentar saya lihat di outnya. Tadi ada kesalahan di nadinya, di sininya nih. Bisa masuk dua-duanya nih. Saya salah nih di sininya nih. Ya, nadinya saya salah ya. Bener, nadinya 2. Saya tadi kok kayak saya juga kok ada yang aneh gitu kan. Nadinya ya, jadi nadinya itu 2, maka benar 4. Jadi emang harus sering dipakai ya kalau di rumah sakit. Misalnya sambil dinas benar-benar kita aplikasikan ya. Ini bagi yang kerja di rumah sakit ya. Hari ini dinas malam misalnya kan, sekarang dinas malam permintaan buat nanti Senin ujian. Nah malam ini teman-teman kerjakan tuh EWS-nya benar-benar gitu kan. Ini nilainya berapa, ini berapa gitu, biar nanti cepat nempel. Sering diaplikasikan, sering nempel ya. Anda yang mau dinas hari ini, dinas malam, bisa dipraktikkan ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Ya, jadi tadi 90 sampai 110 ya. Tadi typo. Jadi saya lihat. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Tapi nanti kadang ada yang berbeda ya di nadinya ya. Di nadinya itu kadang ada yang beda. Ada yang tadi saya bilang nadi di 91 sampai 110 itu gak ada. Ada yang seperti itu. Jadi banyak berbagai versi ya untuk EWS itu. Jadi di kisi-kisi ada yang dapat EWS nggak ya? Saya lupa. Kemungkinan ada tapi bukan menghitungnya ya. Menghitung itu tidak ada sampai sekarang. Hitung-hitungan obat. Iya, mau tidak mau kalau ujian nanti dihafal, soalnya kan tidak ada kotretan. Maksudnya tidak ada bocoran, kita tidak bisa melihat soal, tidak melihat pembahasan. Oke, mari kita bahas bersama-sama teman-teman.
Tuan R dengan PVOK dirawat di ruang anggrek. Perawat melakukan tanda-tanda vital dengan hasil tekanan darah 130. Oke, 130 itu berarti 1 ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, takut saya juga salah. Oke, kemudian suhunya 365 derajat Celcius itu adalah 0. Kemudian RR-nya 25 ya. RR 25 itu berarti lebih sama dengan 25 itu 3 ya. Kemudian nadinya 120. Nadinya 120 itu adalah tadi ya yang sempat kita bahas, yang tadi saya salah, itu adalah 2. Saat ini keadaan pasien kompas ventis dengan saturasi oksigen. Nah, ini lebih dari 7 dong ya. Saturasi oksigennya itu 95. 95 itu berarti 1 ya. Ya 0. Saya salah lagi 0. Saya ingatnya ke nadi ya, ketukar sama nadi 130 juga harusnya 2. TD-nya 0 berarti ini adalah 1 ya. Berarti dan terpasang oksigen ya, terpasang oksigen. Berarti kalau terpasang alat bantu nafas itu ya 2 ya teman-teman ya. Ya 2 ya, berarti 8. Jawabannya adalah S, 8. Sepakat nggak teman-teman ini? 8. Oke, saya takutnya saya salah lagi. 130 0, suhunya 365 0, Celcius RR 25, ada 120. 95 ini 1 kan? Memang 1 kan? 1 kan? Ya, oksigen itu termasuk alat bantu ya, benar. Oksigen itu termasuk alat bantu ya. Jadi ini adalah skornya 8. Itu Mas Arta Gilang lagi dinas di rumah sakit langsung difotoin ya. Langsung difotoin di rumah sakitnya. Berarti sudah sudah GCA. Oke, semangat siang Mas sambil dinas ya. Oke, sekitar ke ini MTBS ya. Oke. Pada seorang anak dengan keluhan diare umur 2 bulan sampai 5 tahun, pernyataan berikut benar kecuali. Kira-kira yang mana teman-teman? Iya, ada yang menjawab A, ada yang menjawab. Kalau misalnya untuk membedakan antara diare dan disentri itu harus pakai apa teman-teman? Harus apa? Antara diare dan disentri. Disentri itu kayak. Oke, kita coba lihat teman-teman di slide berikutnya. Oke. Apakah anak Anda menderita diare? Oke. Yang A, kira-kira ada nggak teman-teman? Berarti untuk membedakan antara diare dan disentri itu harus cek ada darah dalam tinjaknya. Berarti yang A masih kurang tepat ya teman-teman ya. Kemudian tadi ada apa lagi ya, keadaan umum anak, letargi atau tidak, rewel atau marah. Apakah ada mata cekung? Beri anak minum, apabila tidak bisa minum atau malas haus, minum dengan lahap. Ini cara untuk membedakan dengan dehidrasi ringan sedang dan dehidrasi berat. Kalau dehidrasi berat itu tidak bisa minum atau malas minum, tetapi kalau dehidrasi ringan itu haus, minum dengan lahap. Oke. Kemudian cubitannya ya ini sangat lambat, kalau ini lambat. Oke. Kalau yang tanpa dehidrasi ya hanya diare saja. Oke. Kemudian jika sudah 14 hari lebih itu diare persisten ya, ada diare persisten berat. Jadi dengan dehidrasi itu ada tanda-tanda dehidrasi ya, ada tanda-tanda mata cekung, kemudian cubitan kulit perut kembali lambat. Nah, bisa yang ini, bisa yang ini. Kemudian kalau tanpa dehidrasi ya diare persisten aja ya. Kemudian kalau ada darahnya itu adalah disentri.
Baik, kita coba lihat ke yang berikutnya. Tanyakan sudah berapa lama dan adakah beraknya berdarah. Benar ya. Lihat keadaan umum anak, apakah anak tidak sadar atau letargi, gelisah, dan rewel. Ini juga ada. Lihat adakah adanya matanya cekung, pasti ada. Beri anak minum, apakah anak tidak bisa minum atau malas minum. Ini untuk dehidrasi berat. Dehidrasi berat. Kemudian haus, minum dengan lahap, itu untuk dehidrasi ringan. Jadi jawabannya adalah yang frekuensi dari kekuatan nadi tidak ada ya. Oke, awas terjebak. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Jawabannya yang nadi. Kalau yang B menghitung napas dalam 1 menit itu ada ya. Jadi ada napas cepat ya. Ada anak untuk usia 2 bulan sampai 24 bulan itu frekuensinya kurang dari 50. Oke, ada yang oke, banyak yang menjawab. Ya teman-teman. 2 bulan sampai 12 bulan ya, bukan 24 bulan. 2 bulan sampai 12 bulan itu kalau tidak salah 50 ya. Kemudian kalau 12 bulan sampai 5 tahun itu 40 kali per menit. Jadi ada dihitung ya. Jadi napas cepat itu ya. Kalau napasnya cepat itu berarti masuk ke pneumonia. Kalau tidak ada napas cepat berarti batuk bukan pneumonia. Makanya teman-teman kalau di ruang anak hitung RR-nya ya benar ya. Karena kalau misalnya napasnya cepat itu berarti bisa pneumonia. Kemudian kalau ada tarikan dinding dada dan saturasinya kurang dari 92% itu adalah pneumonia berat. Kemudian pastikan juga adakah wheezing atau tidak. Tanyakan berapa lama, selalu ada ya teman-teman ya. Tanyakan sudah berapa lama. Kemudian look, listen, dan periksa. Look, listen, feel ya. Oke, nah ini dia teman-teman. Nah, tanyakan berapa lama itu ada ya. Tanyakan berapa lama itu ada. Kemudian hitung napas dalam 1 menit. Untuk apa teman-teman? Untuk menghitung napasnya itu cepat atau tidak. Kalau definisi napas cepat atau tidak ini untuk usia 2 bulan sampai 11 bulan ya, sampai kurang dari 12 bulan itu napasnya itu adalah 50 kali per menit ya, atau lebih ya. Jadi 50 atau lebih itu termasuk napas cepat. Kemudian kalau ini 12 bulan sampai 5 tahun itu 40 kali atau lebih itu termasuk napas cepat. Kalau misalnya hanya batuk saja tidak ada napas cepat berarti itu adalah batuk bukan pneumonia. Tetapi kalau ada napas cepat berarti itu adalah pneumonia. Kemudian kalau ada tarikan dinding dada saturasinya kurang dari atau sama dengan 92% berarti itu adalah pneumonia berat. Jadi jawabannya yang mana nih coba kita lihat. Tanyakan berapa lama, sudah. Hitung napas dalam 1 menit, benar. Perhatikan adakah tarikan dinding dada ke dalam, jika ada ya berarti pneumonia berat ya. Pneumonia berat. Lihat dan dengar adanya bunyi napas tambahan seperti wheezing, ya benar ya, ini harus didengarkan dan harus diobati. Lihat adanya batuk darah atau tidak, nah ini menjebak ya. Jawabannya adalah yang sudah hampir berapa menit kita, sudah 30 menit berjalan ya pertemuan kita. Tapi saya minta izin tidak terlalu lama ya. Oke, silakan teman-teman. Tadi kita sudah belajar tentang pneumonia. Sekarang teman-teman silakan
Definisikan ini masuk kemana ya. Oke, harus cepet banget nih Kak Evi. Dwi. Oke, mari kita bahas teman-teman. Nanda anak perempuan, kita itu deh baca soalnya dulu. Dari kasus di atas, apakah klasifikasi anak Nanda tersebut? Oke, berarti ini batuk ya teman-teman. Berarti batuk itu ada 3. Ada klasifikasi pneumonia berat, kemudian ada pneumonia, kemudian ada batuk bukan pneumonia ya. Bukan pneumonia. Nah ini kalau tidak ada napas cepat. Nah ini kalau ada napas cepat. Kalau ini ada tarikan dinding dada. Dinding dada. Dan saturasi di bawah atau sama dengan 92%. Oke. Baik, kita bahas bersama-sama. Nanda anak perempuan umur 7 bulan, berat badannya 5,8, panjang badannya 59 cm. Nah ini kita bisa baca cepat nih. Suhu badan 38 derajat Celcius. Ibu berkata anaknya batuk selama 2 hari. Petugas kesehatan memeriksa tanda-tanda bahaya umum. Ibu berkata bahwa Nanda dapat menyusui, ia tidak muntah dan tidak kejang. Anak sadar dan tidak letargi. Frekuensi napas Nanda adalah 98 kali per menit. Ia tidak melihat tarikan dinding dada ke dalam dan tidak mendengar stridor. Dari kasus di atas, apakah klasifikasi anak Nanda tersebut? Oke, ini jawabannya adalah Nanda itu napas cepat ya. Oke, untuk napas cepat ya, klasifikasi napas cepat itu ada usia ya, ada usianya itu 2 sampai usia kurang dari 12 bulan atau 11 bulan. Itu adalah 50 kali per menit, 50 kali atau lebih dari 50 kali ya. Jadi 5 sama dengan 50 kali per menit aja ya. Sama lebih dari sama dengan 50 kali per menit. Kemudian ada usia 12 bulan sampai 5 tahun. Itu adalah 40 lebih dari sama dengan 40 kali per menit. Ini untuk klasifikasi napas cepat. Ya. Silahkan kalau mau screenshot dulu, biasanya suka ada yang screenshot. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan. Oh ini ada bocorannya ya. Ini saya coret-coret ternyata ada bocorannya. Oke, silakan soal berikutnya. Maksudnya lebih dari itu sampai berapa Kak? Ya berarti lebih dari 50 ke atas. Jawabannya tadi adalah pneumonia. Misalnya bisa 80, bisa 90. Wah itu udah capek ya. Udah karena misalnya napas udah 80 mah cuma kuat berapa menit kita misalnya. Lama-lama akan lelah, akan henti napas. Bisa kapan saja henti napas, harus pasang ventilator. Baik, ini masih dengan MTBS. Gracia anak perempuan umur 22 bulan, berat badannya 11 kg, panjang badannya 83 cm. Dan suhu badan 37 derajat Celcius. Ibu berkata anak batuk selama 3 hari. Petugas kesehatan memeriksa tanda bahaya umum. Ibu berkata bahwa anaknya bisa minum, tidak muntah dan tidak kejang. Anak sadar dan tidak letargi. Petugas kesehatan menghitung napas 38 kali per menit.
Oke, ini normal ya teman-teman ya. Normalnya tidak melihat tarikan di dada ke dalam dan tidak terdengar stridor ketika mendengarkan napas anak. Oke, berarti ini masuk ke batuk bukan pneumonia ya. Jawabannya adalah yang A. Ada bocorannya nanti sering. Nah, ini dia batuk bukan pneumonia ya. Nah, ini ada ininya lagi. Ada bocorannya lagi. Tutup dulu, tutup. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Aduh, ini saya lupa slideshow lagi. Langsung ada yang nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Tutup dulu. Enggak, teman-teman perhatikan baik-baik. Harinya. Ya, ya berarti apa nih harinya? Awas kejebak, udah ada bocoran kejebak ya. Gak apa-apa teman-teman, namanya juga belajar. Ya, Ratri anak perempuan ya. Ini benar-benar kalau soal kayak gini tuh kayak mengecoh ya. Ratri anak perempuan, gak usah gitu ditulis Ratri anak perempuan gitu kan. Tapi tadi habis ujian tadi katanya soalnya itu tidak terlalu panjang ya. Jadi mungkin langsung ke tanda-tanda abnormal aja. Ratri anak perempuan umur 14 bulan, berat badannya 12 kg. Panjang badan 94 cm, suhu badan 37,5 derajat Celcius. Ibu berkata bahwa anak menderita diare selama 3 minggu. Tidak ada tanda-tanda bahaya umum, tidak ada batuk atau sukar bernapas. Petugas kesehatan memeriksa diare Ratri. Ibu mengatakan bahwa tidak ada darah dalam tinja anak tampak selalu rewel dan gelisah, matanya tidak cekung, ia minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembali segera. Dari kasus di atas, apakah klasifikasi anak Ratri tersebut? Ya, emang ini tanda-tandanya itu diare tanpa dehidrasi ya, tetapi kita lihat itu sudah 3 minggu ya. Sudah berapa lama ya ini dia? Sudah berapa lama? Oke, berarti ini masuk ke lebih dari 14 hari, maka termasuk ke diare persisten. Jawabannya adalah yang C ya. Semakin soal ya, semakin pendek soalnya semakin bingung milih opsi ya, karena data yang didapatkannya juga dikit. Oke, baik, kita masuk ke teori keperawatan teman-teman. Tadi kebetulan ada 2 orang yang udah ujian teori keperawatan dengan ada dua-duanya ada teori keperawatan. Pak, bedanya MTBS apa Bang? Maksudnya beda apa? Terus baik. Yang pertama teori keperawatan yang paling terkenal ya, ada teori keperawatan dari Florence Nightingale atau Lady of the Lamp ya. Jadi kenapa dipanggil Lady of the Lamp? Karena lagi merawat itu membawa lampu ya. Kalau lagi angkat sumpah atau capping day suka ada ini ya, Florence Nightingale. Jadi keperawatan harus memperhatikan lingkungan perawatan pasien seperti udara segar, cahaya, suhu, kebersihan, dan ketenangan untuk meningkatkan pemulihan. Mengidentifikasi bahwa ada 5 faktor lingkungan. Jadi ada udara segar, air bersih, drainase yang efisien, kebersihan atau sanitasi, dan cahaya atau sinar matahari. Kemudian ada dari Pavlov, jadi penemu teori hubungan interpersonal.
Theory of Interpersonal Relation. Teori ini menekankan pada hubungan perawat klien sebagai dasar praktik keperawatan. Virginia Henderson itu mengembangkan teori keperawatan kebutuhan dasar. Dan Jane Orlando mengembangkan teori proses keperawatan, nursing proses teori ya. Proses keperawatan itu berarti pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dorothy A. Johnson itu menemukan model sistem perilaku behavior system model. Sistem perilaku dengan 7 subsistem: pencapaian, achievement, afiliasi, perlindungan agresif, ketergantungan, makanan, eliminasi, dan subsistem seksual. Kemudian ada Martha Roger ya. Dalam teorinya, teori of human being didefinisikan keperawatan sebagai seni atau sains yang humanistik dan kemanusiaan. Kemudian ada Dorothea Orem. Dorothea Orem itu tentang kemandirian ya. Jadi self-care. Orem menjelaskan bahwa keperawatan sebagai tindakan membantu orang lain dalam menyediakan dan mengelola keperawatan diri sendiri untuk mempertahankannya. Kemudian ada Imogen King. Imogen King atau Conceptual System and Middle Range Theory of Goal Attachment ya. Attachment itu ya. Keperawatan adalah tingkat reaksi dan interaksi di mana perawat dan klien saling berbagi informasi tentang mereka. Kemudian ada juga Betty Newman ya. Newman System Model mengidentifikasikan keperawatan sebagai profesi unik yang berkaitan dengan semua variabel yang mempengaruhi respon individu terhadap stres. Kemudian ada Calista Roy, teori keperawatan adaptasi. Kemudian ada satu lagi kayaknya yang ketiga kan deh. Yang peka budaya itu apa teman-teman? Ada peka budaya kan di kisi-kisi itu ada peka budaya tuh. Leninger Kak. Iya, Leninger ya. Ini kan 11 ya. Sama Watson nggak ada sini. Watson nggak ada ya? Weston. Oh nggak ada ya, benar Watson nggak ada ya. Leninger. Jadi itu tentang peka budaya ya. Kayak kalau Watson untuk apa ya Watson? Sharing ya. Oh iya, sharing. Ini peka budaya dari antropologi kesehatan atau antropologi keperawatan. Kemudian ada Watson itu tentang caring. Ya, peka budaya atau transstructural nursing sama si ininya. Kan nanti slide-nya akan saya bagikan ya teman-teman. Udah dibagikan di grup, teman-teman nggak perlu screenshot, udah dibagikan kan ya? Ini juga hasil dari ini kok, dari teman ya. Udah ya. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Saya mau tanya jawab pertanyaan Mas ya. Tadi kayaknya ada yang bedanya dengan MTBS. Apa nih? Kalau MTBS kan lahap minum itu dia rehidrasi ringan. Iya, lahap minum itu dia dehidrasi ringan. Tetapi kalau lebih dari 14 hari itu masuknya ke disentri. Ini ada dua. Teori model keperawatan yang menekankan pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya tanpa ada ketergantungan dengan orang lain atau mandiri adalah jawaban adalah Dorothea Orem ya teman. Dan kalau Virginia Henderson ini untuk apa teman-teman? Loh, kita bahas satu-satu. Takutnya kebutuhan dasar. Virginia Henderson tentang kebutuhan dasar. Ya benar, tentang kebutuhan dasar ya. Kemudian kalau Leininger tadi peka budaya transstruktural nursing ya. Kebutuhan dasar KDM, bukan Kang Deddy Mulyadi, ada yang dari Jawa Barat. Leininger itu tentang transkultural nursing atau peka budaya ya. Pokoknya yang berhubungan dengan budaya. Kalau budaya, kalau misalnya ada yang kan kalimatnya tuh suka beda-beda gitu kan, misalnya ada antropologi juga boleh.
dipisah ya Watson dan Calistaro ya. Double Watson itu apa teman-teman? Jaring kan? Carry ya, carrying. Kalau Calistaro Teori keperawatan adaptasi. ya benar ya, teori keperawatan adaptasi ya. Kalau Betty Newman, Perawat profesi yang unik berkaitan dengan semua variabel. ya, jadi mempengaruhi respon individu ya, atau misalnya menghadapi ada kata-kata stres juga itu ya tentang Betty Newman ya. Ya ada kata-kata respon terhadap stres Betty Newman. Atau care system juga bisa. Atau ada yang hubungannya dengan stres lah. Yaitu Betty Newman. Ya respon terhadap stres juga bisa. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Ini tadi sudah diungkit-ungkit ya, sedikit-sedikit. Oke. Teori Leininger adalah teori yang berasal dari ilmu A. Biologi, B. Antropologi, C. Biopsikologi, D. Analogi, atau E. Sosiologi. Ya, jawabannya sudah dibahas tadi ya. Kalau teori Leininger itu berhubungan dengan antropologi, pokoknya antropologi, kemudian transstruktural ya, kultural nursing. Kemudian peka budaya, misalnya bahasa Indonesianya ada peka budaya, itu adalah teori Leininger ya, karena ada di kisi-kisi itu peka budaya. Oke, soal berikutnya. Kami sudah di juga ya. Model teori yang dikemukakan oleh Betty Newman adalah A. Self-care, B. soft-care, C. hotshot, D. healthcare system, atau E. eksternal ya. Jawabannya adalah healthcare system. Kalau self-care itu siapa teman-teman? Yang mandiri tadi itu siapa? Ya, Orem ya, Dorothea Orem yang mandiri. Bener-bener ya, kalau misalnya teori keperawatan itu kalau sudah di lapangan itu jarang dipakai ya, bahkan mungkin tidak pernah dipakai ya. Atau ada yang sudah kerja kemudian maksudnya mengungkit-ungkit menggunakan teori gitu kan. Dan kalau AGD kan suka kita lihat gitu kan ya, tanda shock suka kita aplikasikan gitu. Tapi tentang teori-teori ini Mungkin Kak. ya, kalau di lapangan udah tentang KMB ya yang dipakai. Oke, apa yang dimaksud dengan healthcare system ya? Dan healthcare system tadi berarti oleh siapa tadi? Kita ulang lagi aja. Yang Betty Newman. Ya, Betty Newman ya, Betty Newman. Betty. Ini gini ya nulisnya ya. Oke.
Oke, ketika klien tidak dapat beradaptasi dari lingkungan eksternal dan internal, kan ya, sehat sebagai kondisi terbebasnya dari gangguan, memenuhi kebutuhan, dan merupakan keseimbangan yang dinamis dari menghindari stres. Model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditunjukkan terhadap kepekaan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel atau normal maupun resisten dengan sasaran pelayanan adalah komunitas. Oke, jawabannya adalah yang C ya, healthcare ada sistem. Yang D, suatu sistem terbuka yang selalu mencari keseimbangan dan merupakan suatu kesatuan dari variabel yang utuh di antara fisiologis atau kebiasaan merawat orang sakit jiwa. Bukan ya, jawabannya adalah yang C. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Sebenarnya kata-katanya tidak sama, tetapi ada sedikit ya. Kira-kira kata kuncinya di mana nih? Karena kadang definisinya itu beda-beda. Kira-kira teman-teman bisa menemukan ini jawabannya ini. Itu kata kuncinya dari mana? Ada satu kata yang menjadi kunci. Bukan. Nah itu benar, Karina ya, dan Kaya nih benar ya. Jadi ada interaksi, nilai klien serta perawat. Nah di sini ada interaksi ya, ada kata-katanya ya. Bisa saja definisinya itu berbeda. Cukup kita tahu kata kuncinya saja ya. Misalnya tadi Betty Newman itu adalah stres, kemudian tadi Orem itu adalah tadi kemandirian, kemudian Kalista Roy itu adalah adaptasi, Leninger itu tentang peka budaya, atau misalnya transkultural gitu kan. Oke. Ya. Proses interaksi dipengaruhi oleh persepsi, tujuan, kebutuhan, dan nilai klien serta perawat. Asumsi tersebut dikemukakan oleh Kalista Roy. Kalista Roy itu tadi kita itu lagi ya, terus lagi ya, tentang teori adaptasi. Kita ulang-ulang aja deh biar ingat. Leninger itu tentang transkultural, peka budaya, dan antropologi. Atau deh bukan dan ya, jadi siapa tahu yang keluarnya itu yang mana nih, jadi teman-teman apakah kata transkulturalnya, apakah budayanya, atau antropologinya. Kemudian kalau Ida Jean Orlando itu apa teman-teman? Ya, teori proses keperawatan. Teori proses keperawatan. Kemudian Imoging ya ini ya, tentang interaksi perawat klien. Interaksi perawat klien. Oke, jawabannya adalah yang D. Jadi kata-katanya atau redaksi di sininya itu bisa bentukannya apapun. Tapi kita tahu kata kuncinya. Kalista Roy itu adaptasi, kemudian Leninger itu transkultural, Orlando proses keperawatan, Imoging itu adalah interaksi perawat klien. Nah tadi Betty Newman itu tentang apa teman-teman? Tentang healthcare system ya, atau tentang stres ya. Healthcare system. Kalau tentang respon terhadap stres juga bisa. Oke. Itu mas, seperti itu slide terakhir teman-teman ya. Untuk hari ini saya tidak bisa berlama-lama ya, karena nanti jam 6 mau ada kegiatan. Nanti besok kita zoom lagi. Besok kita akan membahas kisi-kisi dari yang sudah ujian ya, bukan kisi-kisi berarti ya, tapi FR. Sebetulnya kita tidak bisa berpatokan ke FR ya, karena ya beda-beda. Seperti yang ujian hari ini, ada yang katanya saya penalaran semua, ada yang katanya saya teorinya banyak gitu kan.
Ya SP itu sama TAK itu sama ya urutannya. Jadi kalau SP-nya obatnya di awal ya TAK-nya obatnya di awal, obatnya di akhir ya obatnya di akhir. Ya nanti rekamannya saya kirim, mudah-mudahan besok teman-teman sudah bisa mengerjakan tryout ya, tryout yang lumayan banyak penalarannya. Di yang banyak teorinya ada, yang banyak penalarannya ada. Mudah-mudahan yang keluar nanti sesuai dengan apa yang kita pelajari. TO yang mana itu Kak? Apa? TO yang di mana yang banyak penalarannya? Ada besok dikirim? Iya, besok dikirim. Belum saya ini masih di Excel, baru selesai tadi pagi ini ya. TO-nya nanti belum diposting karena sama Mas Leo-nya sekarang lepas malam kayaknya, tadi baru pulang dinas. Jadi kemungkinan malam ini di upload ya. Jadi teman-teman silahkan belajar dari sana kayaknya, tapi banyaknya KMB anak maternitas jiwa sih. Oke teman-teman, saya pamit dulu ya. Selamat malam minggu dan selamat dinas bagi yang berdinas. Kita bertemu lagi besok jam 8 malam ya, malam aja. Semoga yang ujian besok sukses juga ya, lancar ujiannya dan diberikan kelulusan. Oke, saya pamit. Besok mudah-mudahan ditemenin sama Mas Leo ya. Kemarin ada yang nanyain Mas Leo ya. Lusa udah ujian ya, semangat Senin ya. Oke. Jadi belajarnya mulai di oh ya teman-teman, kan ada yang bilang, kadang ada yang bilang kira-kira 1 hari sebelum ujian tuh tetap belajar atau yang enggak belajar. Kira-kira teman-teman masuk yang mana? Kalau menurut saya itu sih ya tergantung individu masing-masing ya, tidak bisa kita menempatkan. Kan ada orang udah jangan belajar, tapi kalau misalnya persiapan kita dirasa kurang sih ya gak ada salahnya belajar ya, tapi ya jangan terlalu bikin stres ya. Saya juga tipe orang yang tetap belajar ya, ada yang tetap belajar. Soalnya saya pernah tuh kemarin itu kan ada yang mau ujian SKD, terus saya lagi ada kegiatan gitu BTCLS, terus ada teman yang mau ujian, terus kata saya tuh, yuk belajar sama saya, kata saya tuh, saya ada Zoom kok belajar SKD. Terus kata temen yang satunya, nggak usah, katanya, saya pas mau ujian nggak belajar, dia kebetulan lulus PNS, tapi dia beda, maksudnya latar belakangnya dia beda, dia dari universitas top, udah gitu dia juga istilahnya bagus gitu pas kuliahnya, pintar gitu. Jadi jangan kita menempatkan ideal orang lain ke diri kita ya. Jadi misalnya yang lain juga gak belajar gitu kan, ya kita ngikutin gak belajar kan. Ya kalau tetap belajar gak apa-apa, tapi ya jangan terlalu memforsir ya. Ya benar, kenali diri masing-masing. Oke, kalau misalnya kenali diri masing-masing di teori keperawatan itu teori apa teman-teman? Ada yang tahu? Johari Window ya. Johari Window itu membagi ke dalam 4 jendela ya. Jendela 1 itu adalah kita tahu diri kita sendiri, orang lain juga tahu diri kita sendiri. Jendela kedua, kita tahu, orang lain tidak tahu. Tapi saya takut jendela kedua dan ketiga ketuker ya. Jendela ketiga itu kita tidak tahu diri kita sendiri, tapi orang lain tahu. Jendela keempat, orang lain tahu, diri kita juga tidak tahu. Nah itu adalah, kalau tidak salah itu Johari Window dibagiin. Jam H-3 jam ujian aku masih kerja. Ya semangat ya, habis lepas malam ya. Gak cari tukeran teman-teman, gak cari tukeran biar ini fresh gitu. Mudah-mudahan bisa istirahat ya saat ujian nanti, mudah-mudahan bisa saat kerja bisa lebih rileks ya teman-teman. Jadi saat kerja juga karena kalau gak kerja juga kadang bikin panik. Kalau misalnya kerja bisa melupakan sejenak stres yang ada, ya gak apa-apa ya. Oh non shift ya, berarti ujiannya jam berapa tuh? Ya selamat sore dan selamat beraktivitas di malam minggu. Kita bertemu lagi besok ya. Saya ke kawan-kawan. Sama-sama sukses ya. Saya end meeting ya, nanti rekamannya dikirim. Thanks for